Suatu pagi, di halaman pesantren yang baru diresmikan, orang-orang berkerumun penuh kagum. Di depan mereka berdiri seorang perempuan sederhana dengan kerudung lusuh dan tangan penuh bekas luka minyak panas. Namun, justru dialah perempuan yang dulu sering dihina karena hanya jual nasi uduk di pinggir jalan, yang kini berdiri sebagai donatur utama pembangunan pesantren itu. "Bu, betul ibu yang menyumbang miliaran rupiah untuk pesantren ini?" Perempuan itu tersenyum lembut. "Saya tidak punya apa-apa, Nak. Semua ini hanya titipan Allah dari hasil nasi uduk saya." Subuh baru saja berkumandang di langit Bekasi. Udara masih dingin, embun menempel di dedaunan. Dan di sudut jalan kecil, lampu temaram dari sebuah warung sederhana mulai menyala. Asap putih mengepul dari wajan besar. Pertanda Burini sudah mulai bekerja. Perempuan itu berusia sekitar 45 tahun. Tubuhnya kecil namun tangguh. Dengan kerudung lusuh dan daster sederhana, ia sibuk menanak nasi uduk di tungku arang. Tangannya cekatan, mencampur santan, daun pandan dan serai sambil mengaduk perlahan. Uap panas membuat wajahnya berkeringat, tapi senyumnya tetap tulus. "Bismillahirrohmanirrohim," bisiknya setiap kali membuka tutup kukusan. Itulah kebiasaannya, memulai hari dengan doa dan harapan baru. Tak lama kemudian, Nadia putrinya yang duduk di bangku SMA keluar dari kamar kecil di belakang rumah. "Ibu belum istirahat? Dari tadi malam belum tidur ya?" tanya gadis itu sambil menguap. Burini tersenyum. "Kalau nasi belum matang, pelanggan bisa kecewa, Nak. Rezeki nggak boleh disia-siakan." Mereka berdua mulai membungkus nasi dengan daun pisang, menambahkan bihun, sambal kacang dan sepotong telur balado. Aroma harumnya menggoda siapapun yang lewat. Tapi di antara mereka yang membeli, tak sedikit yang mencibir. "Lihat tuh, Burini masih aja jualan di pinggir jalan. Kasian banget ya," katanya anaknya pinter. Tapi ibunya masih jual nasi uduk. Malu kali anaknya. Kata-kata itu terdengar jelas oleh Nadia. Wajahnya menunduk menahan air mata. Tapi Burini hanya tersenyum sabar. "Nak, jangan dengarkan mereka. Lebih baik kita hina di mata manusia daripada hina di mata Allah," ujarnya lembut. Setelah sholat subuh, Burini menata dagangannya di meja kayu kecil. Tulisan sederhana di papan depan berbunyi, "Nasi uduk berkah, hasil tangan sendiri." Motor-motor mulai berdatangan. Para tukang ojek, pegawai dan ibu rumah tangga antre membeli. Di balik kepulan uap nasi, Burini tampak tenang. Seolah setiap sendok nasi yang ia jual adalah doa yang dikirim ke langit. Dalam diam, ia berbisik lirih. "Ya Allah, berkahilah hari ini. Meski hanya nasi uduk, semoga jadi jalan untuk membahagiakan anakku dan menolong sesama." Dan di tengah kesederhanaan itu, tak ada yang tahu, dari warung kecil inilah takdir besar akan dimulai. Hari itu, matahari baru naik ketika Burini selesai membereskan warung kecilnya. Tangannya masih berbau minyak goreng, tapi hatinya lapang. Ia bersyukur karena nasi uduknya habis terjual lebih cepat dari biasanya. Sambil menutup etalase sederhana, ia melihat sosok perempuan dengan tas kerja dan pakaian rapi mendekat. Wajahnya cantik, terawat, berbeda jauh dari Burini yang kulit yang mulai kusam terkena asap arang. Perempuan itu adalah Dewi, adik kandungnya. "Rin, kamu belum juga pindah dari tempat sempit ini?" ujar Dewi sambil melirik sekeliling dengan tatapan jijik. "Aduh, baunya santan sama gorengan banget. Gimana sih kamu bisa tahan?" Burini tersenyum tipis. "Namanya juga usaha, Wi. Rezeki halal nggak selalu wangi." Dewi mendengus. "Ya ampun, kamu tuh nggak capek, Rin? Dari muda sampai sekarang, jualan di pinggir jalan. Lihat aku dong, kerja di kantor, pakai seragam, tiap bulan gajian. Kamu tuh bisa cari kerja lain yang lebih pantas." Kata pantasmu itu menusuk hati Burini seperti jarum.
Ia menunduk, menatap tangannya yang penuh bekas luka minyak panas. "Wi, aku cuma perempuan yang gak punya ijazah tinggi. Tapi aku masih bisa berjuang. Lagi pula, aku gak mau bergantung sama siapapun. Aku mau anakku bangga karena ibunya cari nafkah dengan tangan sendiri." Dewi mendengus. "Bangga? Apa yang bisa dibanggakan dari jualan nasi uduk? Kalau aku punya saudara kayak kamu, mungkin aku malu ngaku." Ucapan itu menghantam keras. Tapi Bu Rini menahan air matanya, memandang adiknya dengan senyum getir. "Wih, kalau kamu malu punya kakak seperti aku nggak apa-apa. Tapi jangan pernah malu sama orang yang bekerja jujur." Dewi terdiam, lalu pergi tergesa-gesa tanpa berpamitan. Sore itu Bu Rini duduk sendirian di depan rumahnya. Langit mulai jingga, suara anak-anak mengaji dari musola kecil di ujung jalan terdengar sayup. Ia menarik napas panjang dan berdoa lirih. "Ya Allah, aku tak minta dimuliakan di mata manusia. Cukup Engkau lihat usahaku, cukup Engkau tahu bahwa aku ingin hidup dalam ridho-Mu." Angin sore berhembus lembut, membawa aroma santan yang masih tersisa di udara. Dan di tengah sepinya sore itu, Bu Rini kembali menguatkan hatinya. Meski dihina oleh orang lain, bahkan oleh darah daging sendiri, ia tak akan berhenti berjuang. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Bu Rini baru saja menata bungkusan nasi uduk di meja kayu di depan warungnya. Aroma gurih santan dan wangi daun pandan memenuhi udara, membuat siapapun yang lewat pasti menoleh. Belum lama ia duduk, seorang pria berpakaian rapi menghampiri. Usianya sekitar 50 tahun, berkemeja biru muda dan berpeci hitam. Ia memperhatikan warung kecil itu dengan senyum ramah. "Bu, 1 nasi uduk ya, tambah telur sama bihun," katanya sopan. "Baik Pak, silakan duduk dulu," jawab Bu Rini sambil menyiapkan pesanan. Saat suapan pertama masuk ke mulut, pria itu tampak kagum. "Masya Allah, enak sekali Bu, rasanya khas, bumbunya pas. Ini resep siapa?" Bu Rini tersenyum malu. "Resep ibu saya dulu Pak, dulu beliau jualan juga di kampung. Saya cuma meneruskan." Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Hadi, pegawai koperasi di daerah itu. Sejak hari itu, ia jadi pelanggan tetap. Kadang datang pagi-pagi hanya untuk sarapan sambil mengobrol ringan. Hingga suatu hari, ia berkata, "Bu Rini, pernah terpikir nggak jualannya dikembangkan? Nasi uduk ibu ini layak dijual lebih luas. Saya bisa bantu buatkan izin usaha kecil. Nanti ibu bisa pasok ke kantin sekolah." Bu Rini sempat ragu. "Saya ini cuma penjual kecil, Pak. Nggak ngerti soal izin-izin begitu." Pak Hadi tersenyum meyakinkan. "Nggak apa-apa, Bu. Semua bisa dipelajari. Yang penting niatnya baik." Dengan bimbingan Pak Hadi, Bu Rini mulai menata usahanya lebih serius. Ia membeli peralatan baru, memperbaiki dapur, dan merekrut 2 ibu tetangga untuk membantu membungkus. Awalnya hanya 100 bungkus per hari, lalu meningkat menjadi 200 bungkus. Namun, di balik keberhasilan itu, cibiran masih terdengar. "Wah, sekarang Bu Rini punya pegawai. Hemat ya, cuma jual nasi uduk bisa sok kaya," kata seorang tetangga dengan nada sinis. Bu Rini hanya tersenyum. Kalau Allah udah kasih jalan, siapa kita yang bisa menolak? Setiap malam setelah menyiapkan bumbu, ia bersujud lama di atas sajadah. "Ya Allah, aku tak ingin sombong. Jadikan usaha ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk menolong orang lain." Dan benar, dari nasi uduk sederhana itu, roda nasib mulai berputar. Perlahan tapi pasti, hidup Bu Rini mulai berubah. Musim hujan datang membawa udara dingin dan langit kelabu. Namun di dapur kecil Bu Rini, api kompor tak pernah padam. Pesanan nasi uduk kini makin banyak. Bahkan, ia harus menambah 3 pegawai untuk membantu produksi.
Setiap pagi, belasan ember berisi nasi dan lauk siap dikirim ke beberapa kantin sekolah serta warung sekitar. Namun, di balik keberhasilan itu, ujian berat datang tanpa diduga. Salah satu pegawai barunya, Mira, merasa iri karena gajinya dianggap lebih kecil dibandingkan rekan lain. Ia mulai berbisik ke sana kemari. Bu Rini itu pelit, katanya baik, tapi bagi hasilnya nggak adil. Kita yang kerja keras, dia yang kaya, ucap Mira di warung tetangga. Perkataan itu menyebar cepat, seperti api membakar ilalang kering. Dalam beberapa hari, gosip pun beredar di seluruh kampung. Orang-orang mulai memandang Bu Rini dengan curiga. Katanya Bu Rini udah lupa diri, dulu jualan kecil, sekarang pelit sama pegawai. Rezeki kalau nggak dijaga bisa hilang loh. Suatu pagi, Bu Rini mendengar dua pelanggan berbisik tentang dirinya. Hatinya remuk. Ia tak menyangka orang-orang yang dulu mendukung kini justru menjauh. Bahkan salah satu pelanggan tetap berhenti datang. Malam itu Bu Rini duduk sendirian di dapur. Tangannya lemah, pandangannya kosong. Ya Allah, apa aku sudah salah? Bisiknya lirih. Ia mencoba menenangkan diri, lalu memanggil Mira dengan hati terbuka. Mira, kalau kamu merasa saya salah, saya minta maaf. Ambil saja bagianmu lebih banyak. Saya cuma ingin kita tetap bersaudara. Mira tertegun. Air matanya jatuh tanpa sadar. Ia terseduh dan berlutut di hadapan Bu Rini. Maaf Bu, saya salah. Saya cuma iri. Saya nggak tahu Bu Rini sebaik ini. Namun meski kebenaran akhirnya terungkap, nama baik Bu Rini sudah terlanjur tercoreng. Banyak pelanggan belum percaya. Tapi perempuan itu tak membalas sedikit pun. Ia hanya memperbanyak doa dan sedekah diam-diam. Malam itu, di atas sajadahnya yang basah oleh air mata, ia berdoa panjang. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Jika ini ujian darimu, aku ridho. Asal jangan kau cabut kesabaranku. Dan dari malam penuh tangis itu, Bu Rini belajar bahwa jalan menuju berkah tak selalu sepi dari fitnah, tapi selalu terang bagi hati yang ikhlas. Waktu berjalan begitu cepat. 5 tahun telah berlalu sejak fitnah itu mengguncang hidup Bu Rini. Kini, warung kecilnya telah berubah menjadi dapur produksi besar dengan nama Nasi Uduk Berkah Rini. Setiap pagi aroma nasi gurih, bawang goreng, dan sambal kacang memenuhi udara di gang kecil itu. Bukan lagi hanya 2 pegawai, kini 20 ibu rumah tangga bekerja bersama Bu Rini dengan senyum bangga. Namun, meski usahanya berkembang, Bu Rini tetap sederhana. Ia masih mengenakan daster polos dan kerudung abu-abu yang sama seperti dulu. Ia masih memasak dengan tangannya sendiri, memastikan setiap nasi yang keluar dari dapurnya halal, bersih, dan penuh doa. Setiap Jumat pagi, Bu Rini punya kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan, membagikan nasi gratis untuk jamaah masjid dan tukang becak di sekitar kampung. Tak banyak yang tahu, setiap porsi itu dibayar dari tabungan pribadinya, bukan dari hasil penjualan. Rezeki nggak akan habis kalau dibagi, ucapnya lembut setiap kali ada yang bertanya kenapa ia begitu dermawan. Suatu sore, datang seorang tamu tak terduga, seorang ustadz muda dari pesantren kecil di ujung kota. Assalamualaikum Bu Rini, kami dari pesantren Al-Mubarok, mohon maaf mengganggu. Pesantren kami sedang butuh bantuan dana untuk perbaikan asrama, tapi kami belum tahu harus minta ke siapa. Bu Rini menatap ustadz itu lama, ada getar halus di dadanya. Ia teringat masa lalu ketika rumah kontrakannya hampir roboh dan hanya doa yang bisa ia andalkan. Ustadz, katanya dengan mata berkaca, insya Allah saya bantu, gak banyak tapi semoga cukup untuk mulai pembangunan. Beberapa bulan kemudian keajaiban terjadi. Dengan sumbangan besar dari Bu Rini, asrama pesantren itu akhirnya berdiri megah. Di tembok depan terpampang papan sederhana bertuliskan,
Pembangunan asrama ini didukung oleh nasi uduk berkah Rini. Orang-orang yang dulu mencibir kini terdiam kagum. Mereka datang ke rumah Bu Rini meminta maaf, bahkan menawarkan kerjasama. Tapi Bu Rini hanya tersenyum. "Semua ini bukan karena saya," katanya lembut. "Ini karena doa, karena Allah nggak pernah menutup jalan bagi orang yang sabar." Dan sejak hari itu, nama Bu Rini dikenal bukan hanya sebagai penjual nasi uduk, tapi juga sebagai perempuan berhati emas yang menjadikan rezekinya sebagai jalan keberkahan. Hari itu, udara pagi terasa sejuk dan tenang. Di halaman pesantren Al-Mubarok, bendera putih bertuliskan kaligrafi indah berkibar pelan. Ratusan santri berdiri rapi, menyambut peresmian asrama baru. Di barisan depan berdiri seorang perempuan sederhana dengan wajah teduh dan mata berkaca, Bu Rini. Ustadz pesantren memanggilnya ke panggung. "Bapak Ibu, santri sekalian, perempuan yang berdiri di depan kita ini adalah orang yang telah menjadi sebab berdirinya bangunan ini. Dari hasil kerja keras dan keikhlasannya, pesantren ini punya rumah baru untuk para santri." Tepuk tangan menggema. Namun, Bu Rini justru menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. "Semua ini bukan karena saya, Ustadz," katanya pelan di depan mikrofon. "Saya cuma jual nasi uduk, tapi saya percaya kalau kita jujur dan sabar, Allah bisa angkat derajat siapapun yang dulu dianggap rendah." Di antara kerumunan, seorang wanita berpenampilan mewah tampak meneteskan air mata. Dewi, adik Bu Rini. Ia datang diam-diam, tak sanggup menahan rasa bersalah. Seusai acara, ia menghampiri kakaknya dengan langkah gontai. "Rin, aku malu. Aku pernah menghina kamu, menertawakan kerja kerasmu. Tapi ternyata kamu jauh lebih mulia dari aku." Bu Rini memeluk adiknya lembut. "Sudahlah Wi, aku juga dulu pernah terluka karena kata-katamu, tapi Allah sudah sembuhkan semuanya. Yang penting sekarang, kita sama-sama bersyukur." Mereka berdua menangis dalam pelukan panjang. Santri-santri kecil menatap dengan mata berbinar belajar tentang makna sabar dan ketulusan yang tak diajarkan di buku manapun. Sore menjelang maghrib, Bu Rini duduk di teras asrama baru itu menatap para santri bermain. Ia mengangkat tangannya, berdoa dalam hati. "Ya Allah, terima kasih telah membalas setiap air mata dengan kebahagiaan. Aku tak ingin kaya, cukup jadikan hidupku bermanfaat." Dari kejauhan, langit jingga seolah ikut tersenyum. Uap nasi, keringat, dan doa yang dulu menemani hari-harinya kini berbuah manis. Bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk kemuliaan yang datang langsung dari langit. Dan begitulah, perempuan yang dulu dihina karena jual nasi uduk, kini dikenal sebagai dermawan sejati, yang membangun pesantren dengan hasil tangannya sendiri. Bukti bahwa siapapun yang ikhlas pasti dijunjung tinggi oleh Allah.